Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalizatul Mujahidah dengan NIM 220222071. Saya dari program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang jurnal dan atau artikel terkait kepemimpinan dan teori kepemimpinan. Nah, di sini saya ditugaskan untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Perilaku Organisasi dan Human Relation. Langsung saja di sini saya mengambil materi dari jurnal atau artikel dari terkait teori kepemimpinan yang oleh Sultan Syaril. Nah, langsung saja yang pertama kita perlu mengetahui definisi terkait kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yaitu dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dan melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan seperti kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran-kemahiran yang dimilikinya. Nah, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam artikel tersebut juga dijelaskan mengenai hakikat kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Kepemimpinan bukan kekuasaan, bukan jabatan, dan kewenangan yang mesti dibanggakan. Hakikat kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan dipertanggungjawabkan bukan saja di dunia tapi juga di hadapan Allah nanti di akhirat. Kepemimpinan yang tidak dijalankan secara profesional adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi, barang siapa yang memimpin suatu urusan kaum muslimin lalu ia mengangkat seseorang padahal ia menemukan orang yang lebih pantas untuk kepentingan umat Islam dari orang itu, maka dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Hakim. Nah, selanjutnya yang dibahas dari artikel tersebut yaitu teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan tersebut mencakup yaitu yang pertama, teori sifat. Teori sifat menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai suatu yang diwariskan. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan didefinisikan berdasarkan atas sifat atau ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. Yang kedua yaitu teori perilaku. Teori perilaku menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memotivasikan bawahan.
Jadi, seorang pemimpin bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif atau dari pengalaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori lingkungan. Teori lingkungan dalam kepemimpinan, perspektif teori lingkungan mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan modal normatif. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Selanjutnya yaitu yang keempat, teori implisit. Teori implisit dalam teori kepemimpinan merupakan keyakinan dan asumsi tentang karakteristik dari pemimpin yang efektif. Selanjutnya teori yang kelima yaitu teori Gridman. Menurut teori ini, seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki berbagai ciri-ciri individu yang sangat berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya. Ciri-ciri individu yang dimaksud yaitu karisma, intelijensi, kebijaksanaan, dan dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membuat berbagai keputusan yang memberi dampak besar bagi sejarah manusia. Selanjutnya teori yang keenam yaitu teori transformasi. Teori transformasi dalam perilaku kepemimpinan di mana para pemimpin yang kemudian dikategorikan sebagai pemimpin transformasi memberikan inspirasi kepada sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan oleh organisasi. Selanjutnya teori yang ketujuh yaitu teori neokarismatik. Teori ini menekankan simbolisme, daya tarik emosional, dan komitmen pengikut yang luar biasa. Nah, selanjutnya yang kedelapan yaitu teori kepemimpinan karismatik. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribut dari kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu dari pemimpinnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait teori kepemimpinan oleh Sultan Syahrir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.